Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Sepuluh kapal kontainer terbesar di dunia tahun 2024. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit ataupun perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papirus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno, kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Kapal peti kemas adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut peti kemas yang standar. Memiliki rongga untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Peti kemas diangkat ke atas kapal di terminal peti kemas dengan menggunakan kran derek khusus yang dapat dilakukan dengan cepat, baik derek-derek yang berada di dermaga, maupun derek yang berada di kapal itu sendiri. Derek raksasa yang berdaya angkut 50 ton untuk bongkar muat ke kapal peti kemas, pertama kali dipasang di dermaga pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 10 Juli tahun 1977 buatan Jepang sebanyak 2 unit. Kapal kontainer adalah kapal kargo yang membawa muatan dalam kontainer antar moda berukuran besar. Mereka diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan daya dukungnya. Pada tahun 1956, Malcolm McLean menciptakan gelombang dalam industri pelayaran kargo dengan memperkenalkan gagasan kapal kontainer. Sejak itu, perlombaan untuk membangun kapal yang paling efisien terus berlangsung, menghasilkan beberapa kapal kontainer terbesar di dunia dalam batas-batas fisika. Kapal kontainer terbesar tahun 2024. Kita akan melihat daftar kapal kontainer terbesar di dunia pada tahun 2024 berdasarkan kapasitasnya, yang diukur dalam teus. 1. MSC Irina. MSC Irina telah menjadi kapal kontainer terbesar di dunia dengan kapasitas 24.346 teus. Kapal ini mulai beroperasi pada tahun 2023 dan berlayar di bawah bendera Liberia. Panjangnya sekitar 399,9 meter. Kemudian dikirim ke galangan kapal Susan Zhejiang untuk pekerjaan terakhir. MSC Irina diluncurkan pada Maret tahun 2023. Baru-baru ini, kapal raksasa tersebut melakukan pelayaran perdananya dan berlabuh di pelabuhan Nansha. Kapal saudaranya, MSC Loreto, dengan daya angkut dan dimensi yang sama, juga berlayar di bawah bendera Liberia. MSC Michel Ciappellini berkapasitas 24.346 te dan merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia. Dibangun pada tahun 2023 oleh Yang Zhejiang Shipbuilding di Tiongkok. Panjangnya 400 meter, lebar 61,5 meter, dan kedalaman 16,5 meter. Nama kapal ini diambil dari nama Michel Ciappellini, mantan CEO MSC yang memimpin perusahaan untuk mencapai tingkatan baru. Irina adalah kapal pertama dari 6 kapal yang akan dibangun oleh grup pembuatan kapal Jiangsu Yang Zhejiang Tiongkok. Kapal baru ini memiliki elemen desain unik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, seperti baling-baling berdiameter besar dan sistem yang menghasilkan gelembung udara di sepanjang lambung untuk mengurangi ketahanan terhadap air. 2. OOCL Spanyol. Orion Overseas Container Line, juga dikenal sebagai OOCL. Kapal raksasa tersebut memiliki panjang total 399,9 meter dan lebar 61,3 meter. Pada tanggal 25 Maret tahun 2023, Aliansi Pelabuhan Hong Kong menyambut OOCL Spanyol dalam pelayaran perdananya. Dengan tonase kotor 235.341 ton,
kapal tersebut saat ini berlayar di bawah bendera Hong Kong. 3. One Innovation. One Innovation adalah Megamax kelas 24.000 te pertama dari One Network Express. Kapal tersebut dikirim pada tanggal 2 Juni tahun 2023, di galangan kapal Kure Jepang Marine United Corporation. Kapal tersebut memiliki panjang 399,95 meter dan lebar 61,40 meter. Memiliki kedalaman 33,2 meter dan draft 16,50 meter. Hal ini akan membawa skala ekonomi dan mengurangi emisi karbon karena desain lambung kapal yang unik yang bertujuan untuk meningkatkan asupan kargo dan mengurangi konsumsi bahan bakar. One Innovation memiliki sistem pembersihan gas buang, kaca depan haluan, perangkat penghemat energi. 4. MSC Tesa. Kapal kontainer MSC Tesa dibangun oleh pembuatan kapal Hudong Zonghua untuk perusahaan pengiriman Mediterania. Kapal mega tersebut memiliki daya angkut 24.116 teus. Luas deknya setara dengan 4 lapangan sepak bola. Kapal ini memiliki panjang 399,9 meter dan lebar 61,5 meter dan berlayar di bawah bendera Liberia. Kapal ini dilengkapi dengan haluan bulat kecil, saluran hemat energi, baling-baling besar, dan skru bar bibrida. Ini menggunakan pelumasan udara untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Kapal tersebut juga dapat membawa lebih dari 240.000 ton kargo. 5. Ever Alot. Ever Alot dibangun pada tahun 2022 oleh Hudong Zonghua Shipbuilding Group Co., anak perusahaan China State Building Corporation. Itu dikirim ke perusahaan pengiriman Taiwan Evergreen Marine. Kapal ini dapat membawa muatan hingga 24.004 teus dan memiliki panjang 399,9 meter dan lebar 61,5 meter, dengan draft 17 meter. Kapal ini memiliki tonase kotor 236.228 ton dan luas D24.000 meter persegi. Kapal ini memiliki teknologi optimasi hidrodinamik yang memungkinkannya mengirimkan muatan berat dengan kecepatan tinggi dengan konsumsi bahan bakar lebih sedikit. 6. Everest. Kapal ini memulai pelayaran perdananya pada Juli tahun 2021. Raksasa sepanjang 399,9 meter ini memiliki 24 baris kontainer bersebelahan dengan lebar 61,5 meter. Samsung Heavy Industries di Korea Selatan membangun keajaiban modern ini. Mesin utamanya adalah mesin Wärtsilä 2 tak terdiri dari 11 silinder yang menghasilkan tenaga 70.950 kW, yang mempercepat kapal hingga kecepatan jelajah 22,6 knot. 7. HEM Algeciras. HEM Algeciras mempunyai kapasitas 23.964 teus dan merupakan salah satu dari 12 kapal kontainer ramah lingkungan berkapasitas 24.000 teus. Kapal kontainer ini juga dianggap sebagai salah satu kapal kontainer paling berteknologi maju di dunia. Kapal berbendera Panama itu memiliki panjang 399,9 meter, lebar 61 meter, dan kedalaman 33,2 meter. Kapal ini dibangun oleh Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering. Selain itu, desain lambung yang dioptimalkan dan mesin yang sangat efisien juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon. 8. HEM Oslo. Kapal berbendera Panama ini memiliki panjang 399,9 meter dan lebar 61,50 meter, dengan draft maksimum 16,50 meter. 9. MSC Gulsun. Ini adalah salah satu kapal pertama dalam sejarah yang dapat mengangkut 24 baris kontainer secara berdampingan karena lebarnya yang mencapai 62 meter. Kapasitasnya 23.756 teus dan panjang 399,9 meter. Itu dibangun oleh Samsung Heavy Industries dan terdaftar di Panama. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran 2 menara dan dirancang sedemikian rupa sehingga peningkatan daya dukung kontainer akan menghasilkan pengurangan jejak karbon secara keseluruhan. 10.
Berlin Express. Kapal ini berbahan bakar LNG dan memiliki tangki tipe B dengan kapasitas 18.900 meter kubik. Merupakan kapal pertama di dunia yang menggunakan baja mangan tinggi dan juga memiliki notasi kelas DNV Cyber Secure. Panjangnya 400 meter dan lebar 61 meter, dan dengan 11 kapal sejenisnya, Hapag-Lloyd akan meluncurkan kelas Express Hamburg baru yang fitur khususnya adalah sistem propulsi. Kapal kelas ini akan dilengkapi dengan teknologi bahan bakar ganda, yang memungkinkan kapal tersebut menggunakan LNG dan bahan bakar non-fosil masa depan seperti e-metana. Berlin Express memiliki mesin utama MAN dengan output lebih dari 75.000 kW sehingga mampu mencapai kecepatan jelajah 22 knot. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.